Shalom, salam kebaikan, kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita tetap disertai Tuhan hingga saat hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang hubungan karisma dengan karakter. Atau juga karakter dengan karisma. Tentunya ini perlu kita ketahui Bapak Ibu sebagai orang percaya, karena ini sering ditemukan bagi kalangan Kristen. Bagi non-Kristen mungkin tidak ada kaitan tentang karisma, ya mereka hanya karisma secara sosial ya. Jadi karisma itu bisa sudut pandang sosial, juga bisa sudut pandang daripada Alkitabiah. Mengapa ini perlu disampaikan Bapak Ibu Saudara? Karena banyak kita yang sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, kadangkala kita melihat situasi di akhir zaman ini lebih terkesima gitu ya, terpesona gitu. Melihat hamba-hamba Tuhan yang memiliki karisma, yang bisa mengadakan mukjizat, mengusir setan dalam nama Yesus, bernubuat, profetik, sehingga banyak orang-orang sebenarnya orang percaya tertipu. Saya katakan bisa tertipu. Nanti kalau Bapak Ibu mengerti apa itu karakter dan apa itu karisma, kita bisa merasakan, oh ini benar, ini salah. Nah, kalangan kebanyakan kita ya secara nasional di Indonesia ini Bapak Ibu Saudara, kalau ada hal-hal seperti itu, fenomena, maka berbondong-bondonglah orang-orang ke sana. Dan menjadi suatu kesimpulan mengatakan perbandingan agama atau perbandingan secara kekristenan organisasi Kristen. Dan mengambil kesimpulan begini, bahwasannya kalau gereja yang berkarisma itulah yang dipakai Tuhan. Tapi kalau gereja tidak ada karunia, tak berkarisma, dijengkali Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi kita sebagai orang percaya bijaksana. Ya, bukan salah itu mukjizat, bukan salah itu berbahasa roh, bukan salah itu profetik. Tapi kita harus selektif melihat tentang karisma, melihat tentang karakter. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya sebelum saya mulai penjelasan demikian, kita bisa perhatikan Kisah Rasul 1 ayat 8. Di sini berkata firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ayat ini menjelaskan bahwasannya kita sebagai orang percaya akan menerima kuasa. Akan menerima kuasa di sini berarti menerima karisma. Katakan amin. Kita semuanya akan menerima kuasa. Saya percaya Yesus akan menerima kuasa. Dan itu pasti, karena ini identitas spesial bagi kalangan kita yang percaya. Kalau saya percaya nggak menerima kuasa, tentunya perlu dipertanyakan ya. Oh, saya udah percaya Yesus, tapi saya nggak pernah menerima kuasa. Berarti hidup kita hanya sekedar formalitas, ritual dan agamawi. Tetapi ketika kita menerima kuasa, ayat selanjutnya berkata demikian. Turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa, saksi, kuasa, saksi, kuasa, saksi. Ada dua kata yang perlu Bapak Ibu pahami ayat ini. Kita akan menerima kuasa, kita akan menerima karisma, tapi jangan lupa kita juga harus menjadi saksi. Saksi di sini bukan berarti, Pak, berarti saya menceritakan Yesus. Ya, betul, bisa. Menceritakan Yesus tentang keselamatan, boleh. Tapi menjadi saksi ini, Bapak Ibu Saudara, adalah berbicara tentang karakter
karakter. Saya bisa menjadi saksi Kristus kalau saya menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Saya akan dibaca orang. Oh, Pak Astu menjadi saksinya Kristus. Betul. Tanpa saya bercerita kepada orang, orang tahu bahwa saya menjadi saksi Kristus. Itu berbicara karakter. Saya punya hikmat, saya punya pengetahuan, saya punya iman, saya bisa menyembuhkan, saya bisa mengadakan mujizat, saya bernubuat, tapi kehidupannya sehari-hari tidak menjadi saksi, berbohong, korupsi, istrinya 2, 3, ya ada itu pendeta istrinya 2 dan 3. Tapi bisa mengadakan mujizat. Pertanyaan, apakah itu menjadi saksi? Aku menerima karisma, karunia, kuasa, tapi tidak menjadi saksi. Inilah yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya, harus balance. Ya, seimbang. Kuasa, saksi. Jangan kuasa, saksi atau saksi, kuasa. Ada orang meninggikan karakter, ada. Golongan orang percaya, golongan Kristen ada meninggikan karakter. Gak perlu itu mujizat. Gak ada itu bahasa roh. Gak perlu iman, gak perlu pengetahuan. Yang penting kita baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara, itu tidak menunjukkan penyataan Allah. Coba kita lihat Ibrani. Dalam Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kita terima ini karena ini dibagi-bagikannya kepada orang-orang percaya. Allah meneguhkan kesaksian. Allah meneguhkan hidup saya kesaksian. Saya menjadi saksi, tapi Allah meneguhkan. Meneguhkan karakter saya, meneguhkan perbuatan saya. Aku disertai Tuhan, aku bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Aku disertai Tuhan, aku bisa profetik, aku bisa bernubuat. Aku disertai Tuhan, aku bisa beriman. Jadi seimbang. Jadi Allah meneguhkan kesaksian. Kesaksian apa? Ya, hidup kita terutama menjadi saksi. Jadi Kristen itu menjadi saksi. Amin. Mari kita baca dalam Matius 7. Boleh buka layarnya, teks selanjutnya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kita bacalah ayat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. 1, 2, 3 ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat. Salah kita berseru dalam nama Tuhan? Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tapi ayat Alkitab ini menjelaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, masuk surga. Tuhan Yesus. Kalau tidak ada karakter, gak masuk juga. Tapi ini berbicara menunjukkan Bapak Ibu Saudara, mereka yang sudah memiliki karisma. Tuhan Yesus, saya bisa bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu juga.
mengadakan mujizat dalam namamu juga. Tapi yang perlu dipertanyakan di ayat 23, kenapa Tuhan tidak mengenal orang-orang demikian? Maka saudara harus introspeksi. Saya introspeksi. Kalau saya memiliki karunia kuasa yang sudah diberikan Tuhan, apakah itu sebagai peneguhan kesaksian hidup saya? Apakah itu sebagai namanya betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan? Ada loh Bapak Ibu Saudara, orang berani profetik tapi untuk memuliakan dirinya sendiri sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan berbicara, Tuhan berbicara. Tuhan berbicara, gampang. Tuhan berbicara. Tapi di balik layar, nggak salah bilang Tuhan berbicara, nggak salah. Itu karunia, nggak salah. Saya tidak menghakimi. Tapi yang salah adalah apakah karunia itu meneguhkan kesaksian kehidupannya? Perlu dipertanyakan. Apakah profetiknya dibuat-buat dan lu buat-buat, apa betul-betul dari Tuhan? Semua bisa dalam nama Yesus. Saya sudah menonton cerita kesaksian atau tentang KKR hamba Tuhan. Ya ini di luar negeri. Ya bisa mengadakan mujizat Bapak Ibu Saudara. Yang mati hidup ternyata itu bohong. Hamba Tuhan. Tujuannya mengadakan mujizat supaya berbondong-bondong orang-orang datang ke gerejanya sehingga banyak jumlahnya. Setelah diperiksa ternyata orang yang mati itu bukan mati, orang yang mati itu pura-pura mati. Permainan memalsukan kuasa Tuhan. Hal-hal seperti ini perlu kita bijaksana. Jangan dengar-dengar nanti, oh Pak di sana ramai. Ingat. Kalau di sana ramai kenapa? Ramai kenapa? Pak ibadah di sana ramai. Oh ibadah di sana ramai Pak. Kami selalu diberikan nubuatan. Oh di sana ramai Pak. Selalu ada mujizat. Itukah ukuran kedewasaan rohani? Itukah ukurannya kita dewasa? Halo Bapak Ibu Saudara, betul? Tidak. Kalau ada hal-hal demikian Bapak Ibu Saudara, itu bukan ukurannya. Jangan gampang terkesima, terpesona dengan namanya harisma. Bukan salah ya, bukan salah. Tapi jangan terkesima. Survei membuktikan jumlah jemaat yang beribadah di gereja-gereja yang berkarisma jumlahnya cukup banyak. 500 jemaat, 1000 jemaat. Survei membuktikan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan yang nggak kelihatan karunia mujizat, berbahasa roh atau karunia profetik atau yang lainnya, jumlahnya minoritas. Itu survei membuktikan. Ini membuktikan banyak anak Tuhan, orang percaya nggak tahu mana dewasa. Orang dewasa, Bapak Ibu Saudara, di ayat 23 mengatakan begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan, bisa mengadakan mujizat tapi tidak dewasa rohani. Ingat, kedewasaan itu proses. Karisma itu tanpa ada proses, nggak ada les. Oh, les karunia hikmat, les karunia pengetahuan, les karunia bernubuat, les karunia iman, les karunia berbahasa roh, les karunia menafsirkan bahasa roh. Nggak ada lesnya itu. Tidak perlu les. Seperti kalau kita menghiasi pohon Natal, itu dihiasi buah-buah, dikasih begitu. Nggak perlu proses. Tetap yang dewasa itu Bapak Ibu Saudara, itu proses. Karakterlah membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Karisma tidak membuat kita masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Ini ayatnya. Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Banyak mengadakan mujizat Tuhan.
tengok Tuhan, karaktermu bagaimana? Ada buahnya enggak? Ada buahnya enggak? Setiap pohon tidak berbuah kan ditebang gitu. Ada buah, ada buah, enggak ada buah. Enggak ada berubah dirimu. Kamu bisa menyembunyikan karakter bobrokmu, karakter tidak benarmu dalam bungkusan harisma. Itulah ini. Maka Tuhan mengatakan, tidak mengenal engkau. Jadi dari buahnya orang akan dilihat. Bukan dari harisma. Ingat, dari buahnya orang akan dikenal. Saya dikenal dari buahnya. Bukan saya dikenal dari mujizatnya. Pak Astu terkenal, bisa mengadakan mujizat. Salah pandangan kita itu. Salah besar. Dari buahnya dilihat. Bagus sekali. Melayani di perkampungan, di huta-huta. Melayani di rumah sakit. Melayani di mana-mana. Tanpa hepeng, tanpa melihat lahan kering, lahan basah. Tidak lihat, pukul rata. Yang Tuhan. Yang penting melayani Tuhan. Itu yang dilihat. Amin. Maka kita akan lihat apa itu harisma dan karakter. Kita lihat yang pertama, yang karakter. Ya, ada beberapa hal. Saya ambil satu poin saja dari 3 ini. Ya, karakter itu adalah sifat moral dan etika yang tahan diuji oleh situasi, terbentuk dari kebiasaan dan nilai firman Tuhan. Kalau saya biasa baca Alkitab, pada mulanya sangat sulit. Karakter itu harus dibentuk. Karakter itu berjuang, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya sulit berdoa, itu wajar. Kalau saudara bosan membaca Alkitab, itu wajar. Kalau saudara datang ke gereja itu agak-agak malas-malas, itu wajar. Karena karakter itu berbicara proses. Jadi kalau saya membaca Alkitab pada awalnya itu Bapak Ibu Saudara menjenuhkan, menjadi obat tidur. Kalau saya nggak bisa tidur, maka saya baca Alkitab, maka saya tertidur. Nah, obat tidur, kalau saya nggak bisa tidur, saya berdoa. Lama-lama saya ngantuk dan tertidur. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu proses. Proses adalah melawan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita lawan. Nilai-nilai firman Tuhan harus tertanam dalam diri kita. Itu proses. Jadi karakter itu segala sesuatu dari yang biasa kita biasakan. Itulah menjadi karakter. Amin. Jadi kalaulah saya membaca Alkitab, saya ini mengembangkan karakter saya. Ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengembangkan karakter saya. Saya tamatkanlah baca Alkitab hingga hari ini tamat. Tiap hari saya berhutang. Tiap hari saya punya PR. Itu membuat karakter saya. PR apa? PR-nya doa. PR apa? PR-nya baca firman. Tiap hari ada beban PR yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya untuk dilakukan. Dan beban itu ringan karena bersama-sama dengan Tuhan. Maka bacalah Alkitab Bapak Ibu Saudara. Amin. Mau bentuk karakternya? Baca Alkitab. Banyak berdoa. Itu karakter. Banyak berbuat baik. Lakukan apa kata Tuhan. Rajin beribadah. Dan jangan kalah. Kalau kalah kita membaca Alkitab, tak terbentuk karakter. Kalau kita kalah berdoa, tak terbentuk karakter. Kalau kalah dengan berbuat baik, tak terbentuk karakter. Makanya orang yang malas-malas baca Alkitab, malas-malas berdoa, apalagi malas beribadah, tak ada karakter Kristus. Gak ada, betul. Dari mana karakter Kristus? Karakter Kristus dari nilai-nilai firman Tuhan. Tapi kalau sekedar nilai-nilai agama, oke lah Pak. Aku nilai agama datang, duduk, dengar, diam, pulang, nurung, selesai. Tak terbentuk karakter Kristus. Dan orang-orang demikian cikal bakal tak masuk surga. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak. Karena kita tidak ada boncengan. Amin. Jadi karakter demikian, ya, jaga karakter kita. Cara kita berbicara kepada seorang, cara kita bertetangga. Bagaimana
oh tetangga kita ini nggak bagus. Apakah kita balas kejahatan dengan kejahatan? Itu karakter. Kalau kita balas dengan kejahatan, bukan karakter Kristus. Balaslah dengan kebaikan. Kalau kita difitnah, diejek, jangan balas. Alkitab tegas mengatakan jangan balas. Tidak ada ayat satu pun mengatakan balas. Bila kita difitnah, diejek, disepelekan, diapakan apapun, tidak ada satu ayat mengatakan dibalas. Tapi kita belajar agar terbentuknya karakter Kristus. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara masih balas, berarti tidak terbentuk. Ya, jangan balas. Nah, apa itu karisma? Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Karisma itu adalah karunia, keunikan atau kemampuan alami memudahkan pelayanan dan mempengaruhi banyak orang. Itu secara umum. Atau juga karisma sering kali membuat seseorang tampak dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi karisma itu daya tarik. Daya tarik. Ini tisu Bapak Ibu Saudara, mereknya Nice. Oke. Tisu ini kalau mau laku ya, kemasannya harus bagus. Gak mungkin tisu ini dijual hanya begini. Tisu, laku? Tak laku-laku. Maka tisu ini dikemas dengan baik. Dibungkus dari pabriknya, kemasannya, maka orang terkesima dengan tampilan dari luarnya. Tapi isinya bagaimana? Itulah karisma. Karisma membuat kita, tampilan kita di orang, wah. Itu tampilan. Tapi lihat isinya bagaimana. Kalau ada mobil bekas, mesinnya sudah rusak-rusak. Bagaimana caranya supaya laku Bapak Ibu Saudara? Dibagusi tampilannya. Bagus, catnya juga bagus. Unik, cantik, mewah, mobilnya bagus. Suatu saat mobil ini pasti laku. Tapi bagi orang yang mengerti, ahli teknik mesin, dia enggak melihat kemasan, tapi dia lihat akan isinya. Amin. Topeng isinya enggak betul. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan yang dipimpin dan disertai Tuhan, kita langsung lihat, menilai. Isinya enggak betul, ngapain? Kan gitu. Isinya, kualitas di dalam. Maka karisma itu memikat Bapak Ibu Saudara, mengajak saudara memandang seorang tokoh, melihat seorang tokoh sehingga orang-orang pasti ucapannya begini, luar biasa dipakai Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang luar biasa. Tuh lihat, hamba Tuhan luar biasa. Dia akan membuat ukuran dengan yang lain. Hamba Tuhan tidak luar biasa. Gereja kami luar biasa. Gereja yang luar biasa. Gereja sana biasa-biasa. Itu karena memandang karisma. Boleh demikian? Kalau ada yang mau ngomong begitu, Bapak Ibu Saudara, itu tidak berkarakter namanya. Kalau saya berkarisma, gak perlu bilang-bilang saya hebat. Saya pun kalau melihat hamba Tuhan dipakai yang luar biasa, saya tak akan pernah katakan, hamba itu luar biasa, hamba Tuhan itu luar biasa. Enggak, berdosa saya. Karena yang luar biasa cuma satu, Tuhan Yesus. Siapapun di antara kita dipakai Tuhan, jangan sekali-kali ucapan kita, dipakai Tuhan, hamba Tuhan luar biasa. Hamba Tuhan luar biasa. Kita tertipu, kita yang tertipu. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi hamba Tuhan yang biasa-biasa.
Saya biasa-biasa, saya tidak luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan karisma, maka Tuhan yang disanjung tinggi, Tuhan yang dimuliakan. Saya biasa. Kalau saya dikatakan luar biasa, saya akan sombong. Lihat, saya akan studi perbandingan dengan hamba Tuhan lain. Senggol menyenggol, apa kau gitu, aku luar biasa. Apa? Gerejaku luar biasa. Langsung membuat tanda dan cap, aku luar biasa, kau biasa-biasa. Padahal karisma itu bersumber dari Bapa di surga. Karunia itu bekerja bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan untuk menyatakan kehadiran Allah itu ada hingga saat ini. Tapi jangan pegang itu menjadi dasar pertumbuhan iman seseorang. Amin. Jadi itu karisma, ya. Dan ini banyak orang pindah ke gereja-gereja yang demikian. Paling suka. Saya anggap ya orang-orang yang suka demikian tidak dewasa rohani, ya. Karena ukurannya itu tidak dewasa rohani. Yang dewasa rohani adalah proses pembutuhan kita menghasilkan buah-buah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya? Karisma berbicara tentang pesona dan daya tarik seseorang. Sedangkan karakter berbicara tentang sikap moral dan tingkah laku seseorang yang harus dibentuk oleh pribadi masing-masing. Karisma tidak melalui proses, tapi karakter itu adalah melalui proses, ya. Tingkah laku kita, proses. Dan juga karisma dapat membuat seseorang mencapai puncak kesuksesan. Ya, betul. Tetapi hanya karakter yang dapat membuat seseorang tetap bertahan di puncak kesuksesan itu. Melayani Tuhan berkarisma, Bapak Ibu Saudara, iya sukses. Tapi ingat, terjadi skandal, korupsi, skandal-skandal yang tidak benar, itu jatuh dia. Tapi dia punya karisma, imbang dengan karakter. Karakter itulah yang mempertahankan dalam setiap pelayanan. Amin. Bukan karisma. Orang bisa bertahan dalam pelayanan itu karena karakternya. Karisma itu akan berhenti. Bahasa roh itu akan berhenti. Pengetahuan itu akan berhenti. Tapi kasih itu tak berkesudahan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Nah, karisma bisa membawa seorang naik ke atas panggung, tetapi karakterlah yang jaganya tetap berdiri di sana. Karisma menarik perhatian, tetapi karakter yang mempertahankan pelayanan. Kalau saudara perhatikan, banyak orang yang berhenti melayani, itu cenderung karena karakter. Kalau saudara perhatikan, banyak orang mampu melayani karena memang karisma. Ya. Saya sekolah di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, pertama jumlahnya 300 orang. Bagus-bagus, pendoa-pendoa, mantap-mantap pelayanan, bagus. Nah, seiring dengan waktu berkurang, tinggal 200. Bagus pelayanan, bagus. Seiring dengan waktu juga tinggal 100, tingkat 3 mau tamat. Seiring dengan waktu tinggallah beberapa puluhan orang lagi. Saya perhatikan dongan-dongan, ya, teman-teman saya. Dulu di ibadah luar biasa, bahasa rohnya luar biasa. Sorak-soraknya luar biasa. Bukan kita anti demikian, bukan. Bukan saya anti dengan orang berbahasa roh menjerit-jerit, bukan. Tapi saya akan menilai karakternya. Boleh saudara berteriak-teriak, boleh. Bagus. Mengajar, memimpin, bagus teman saya ini. Tapi mudah tersesat dibawa pengajaran palsu. Tapi meninggalkan jalan Tuhan. Saya enggak cerita kenapa meninggalkan jalan Tuhan. Tentunya karena karakternya tidak benar, maka karakter mempertahankan pelayanan. Amin. Nah, kita lihat contohnya. Contoh ini merupakan pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita tahu kasus-kasus yang ada di Alkitab. Ya.
Kasus-kasus di luar Alkitab juga banyak. Nanti kalau saya bilang itu katanya menghakimi ya, yang menompangkan tangan, gitu ya. Ternyata kasusnya balik lagi. Di belakang itu ada lagi masalah. Yang membuat nama sekolah Roh Kudus. Ternyata hamba Tuhan tersebut berkasus ya. Banyak kasus-kasus hamba-hamba Tuhan yang berkarisma tetapi di balik layar tidak berkarakter yang benar. Ditemukan kasus-kasus demikian. Tapi kita berbicara yang ada di Alkitab. Contohnya Raja Saul. Raja Saul, Bapak Ibu Saudara, dia karismanya luar biasa. Tapi gagal dalam karakter. Apa karismanya? Dipilih Allah sebagai raja pertama Israel. Dipilih. Jadi bangsa Israel bilang, kami butuh raja. Bangsa-bangsa lain punya raja. Kita tidak punya raja. Rakyat memilih. Akhirnya diserahkan kepada Samuel. Perawakannya tinggi, ganteng, berwibawa. Seperti seorang prajurit, postur badannya tinggi, 1,80 meter kira-kira. Tinggi dari biasa-biasa orang umumnya. Dan juga dikaruniakan juga ya, dipenuhi Roh Kudus dan bernubuat. Dia bagus memimpin, bagus. Seorang raja kalau dilihat bagus, berkarisma. Dilihat oleh rakyatnya, wah, raja kami luar biasa. Tinggi, kekar, ganteng, berwibawa. Dipimpin Tuhan, itu awalnya. Ya, maka Samuel mentahbiskan Raja Saul. Saul menjadi raja. Tapi ingat kegagalannya Bapak Ibu Saudara. Apa kegagalannya? Tuhan berbicara kepada Samuel untuk ke Raja Saul, ya. Jadi Raja Saul tidak taat pada perintah Tuhan. Suka menyalahkan orang lain dan tidak rendah hati. Mengandalkan dirinya sendiri dan takut pada manusia. Cemburu, iri dan tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Ketika Samuel datang kepada Raja Saul, seharusnya Raja Saul membinasakan raja-raja yang sudah ditentukan Tuhan. Ternak-ternaknya dibinasakan. Tetapi Raja Saul berkata sayang sekali. Sehingga ternak-ternak itu yang bagus-bagus dipilihnya tidak dibinasakan. Datanglah Samuel. Kau sudah menolak Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Tuhan menyuruh membinasakan semua. Raja semua binasakan. Ternak-ternaknya binasakan. Tapi engkau tidak membinasakannya. Dan malah membantah. Dikatakan lagi, ternak-ternak ini kan sayang dibinasakan. Ternak-ternak ini bisa dikorbankan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan disinilah cikal bakalnya karakter Raja Saul yang mengakibatkan ditolak oleh Tuhan. Haleluya. Ingat ya, juga rasa cemburunya ya. Ketika Daud dipuji-puji orang, Daud berperang melawan berlaksa-laksa. Saul beribu. Di situ dia dan niat jahatnya ada, membunuh. Seorang yang dipimpin Roh Kudus, seorang yang disertai Tuhan, tapi niat karakternya mau membunuh Daud. Akhirnya apa? Karisma menjadi raja, tetapi karakter yang buruk membuat Tuhan menolaknya. Bagus yang karisma, tapi karakternya jadi masalah dan Tuhan menolaknya. Dan kita lihat Raja Daud, ya, hebat karismanya, karakternya diuji dan dipilihkan. Raja Daud karismanya yaitu diberi hikmat dan keberanian pahlawan sejak muda. Sejak muda dia punya jiwa untuk berperang, ya. Awalnya kepada binatang-binatang. Singa bisa dikalahkan, beruang bisa dikalahkan. Akhirnya dia berkata di depan Goliat, demi nama Allah Israel, engkau menghina Allah Israel, maka aku datang di dalam nama Allah Israel. Itu kan jiwa pahlawan, berperang, ya.
dengan batu yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang tingginya mungkin bisa saja lebih daripada 3 meter. Kalah. Itu karisma. Ya. Kemudian ia seorang pemimpin tangguh, penulis kitab Mazmur, penyembah sejati. Diurapi dan dipilih sebagai raja, memiliki hati untuk Tuhan. Raja Daud suka memuji Tuhan. Raja Daud suka berdoa. Maka Tuhan berkata, engkau biji mataku. Kan sampai begitu ya. Saking dekatnya kepada Tuhan, Tuhan sangat sayang kepada Daud. Tapi ingat, apa? Karakternya gagal. Karakternya gagal Bapak Ibu Saudara, yaitu berzina dengan Batsheba. Dan membunuh suaminya Uria. Itu gagal dia. Yang kedua, sebagai seorang ayah menunjukkan kelemahan dalam mendidik anak-anaknya. Kurang tegas dan membiarkan dosa dalam keluarga. Ini karakter. Ya, dia berzina, akibatnya juga membunuh. Ini tidak diberkati. Maka Tuhan sudah menolaknya. Ya. Kemudian sebagai seorang ayah tidak mendidik anak-anaknya ke jalan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, itu juga masalah karakter. Ya, ingat kejadian anak-anaknya dari terus keturunannya terus bertengkar, membunuh. Kenapa? Kurang tegas ataupun tidak tegas. Maka banyak kejadian-kejadian Alkitab, ayahnya baik, anaknya berandalan. Nanti ayahnya berandalan, anaknya baik, kan begitu ya. Terus begitu di Alkitab, terus bolak-balik kasusnya. Salahnya di mana? Salahnya di orang tua. Jadi Daud tidak mendidik anaknya dengan tegas. Maka terjadilah kasus-kasus kepada seluruh anak-anaknya. Ya, ini karakter gagal, tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya, Daud sadar. Ini sadar dia, aku berdosa Tuhan, banyak dosaku Tuhan. Akhirnya Tuhan pulihkan. Tidak ditolak ya, Raja Daud tidak ditolak, tapi dipulihkan Tuhan. Selanjutnya, Raja Salomo. Raja Salomo karismanya luar biasa, karakter luntur di akhir hidup. Bagus di awalnya. Karunianya adalah memiliki hikmat yang luar biasa, bijaksana dibanding dengan siapapun maupun raja-raja. Kemudian membangun bait Allah, dialah yang membangun itu, ya. Dialah yang mengerjakan segala perkakas-perkakas melalui tukang-tukang. Itu yang dilakukan oleh Raja Salomo. Raja yang memiliki karisma yang luar biasa, bijaksana, hikmat daripada Tuhan. Tetapi di balik itu, di balik karisma, ternyata di balik itu karakternya gagal Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Dia lebih cinta kepada banyak perempuan dari berbagai bangsa. Memang diplomasi. Jadi Raja Salomo kalau pergi ke Mesir, diplomasinya ambil satu orang pasangan menjadi istrinya. Kalau mungkin ke Libanon, ambil lagi satu pasangan, satu perempuan jadi istrinya. Dan jumlah total istri Raja Salomo bersama dengan gundik-gundiknya itu lebih kurang 1.000 orang. 1.000 Bapak Ibu Saudara, bukan 1, 2, 3. Itulah karakter Salomo. Dia gampang cinta kepada dunia, walaupun memiliki hikmat. Sebenarnya bisa aja dia mengatakan, tidak, aku hamba Tuhan. Tapi karena terpesona dengan kemewahan atau hubungan dengan berbagai bangsa-bangsa, akhirnya dia jatuh dalam dosa perzinahan ini Bapak Ibu Saudara. Dan hatinya berpaling dari Tuhan dan akhirnya menyembah berhala. Dari cinta istrinya gak percaya Tuhan, menyembah berhala. Inilah kejatuhan Raja Salomo. Berkarismakah dia? Berkarisma Bapak Ibu Saudara.
Satu lagi kita lihat di Perjanjian Lama. Simson. Siapa yang nggak kenal dengan Simson? Namanya sudah sangat terpopuler ya di Alkitab sekarang dan di agama lain pasti tahu cerita ini. Simson karismanya fisik yang dahsyat, karakter lemah terhadap dosa. Sejak lahir sudah ditentukan menjadi najir Allah. Ya, seorang ibu yang dalam kandungan ada kandungan dan malaikat berkata itu najir. Najir itu sudah dikhususkan untuk dipakai Tuhan. Gak boleh dicukur rambutnya, gak boleh minuman keras atau hal-hal berbau dosa, dia harus kudus di hadapan Tuhan. Sudah najir. Maka najir dibilang isi ayat tersebut, jangan sampai dipotong rambutnya. Ya, biarlah bertumbuh rambutnya. Bayangkan sejak dia lahir, Bapak Ibu Saudara, sampai meranjak dewasa 30 tahun, gak pernah pangkas rambut. Bayangkan rambutnya semana lah itu ya. Berapa meter lah itu, kita bisa bayangkan ya. Kalau normalnya laki-laki gak pangkas, 1 minggu udah nampak panjang, 2 minggu 1 bulan. Ini bertahun-tahun, jangan dipotong. Itu sudah diperingati sebagai najir. Ada kata-kata yang disampaikan kepada ibunya melalui malaikat, ada hal-hal yang pantang. Itu najir ya, sudah terpilih. Dikaruniakan kekuatan supernatural oleh Tuhan. Dan dia dipakai sebagai hakim menyelamatkan Israel dari Filistin. Kekuatannya sangat luar biasa. Itu karisma. Padahal dia manusia biasa. Kalau memang gak ada karisma, dia mengangkat ini, Simson tak akan mampu. Tapi ada karisma, ada karunia. Maka Alkitab mencatat Simson mampu mengalahkan 1.000 orang. 1 lawan 1.000. Prajurit Filistin 1.000 orang jumlahnya melawan Simson 1 orang, itu dikalahkannya. Kalah semua. Hebat enggak? Hebat ya karismanya ya. Sangat luar biasa. Tapi gagal dalam karakter. Tidak menjaga kekudusan. Terlibat dengan wanita duniawi. Tidak disiplin memakai kekuatan untuk balas dendam dan pamer. Ya, dia punya kekuatan tapi untuk balas dendam. Dan menganggar, hebat begitu, pamer. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Jatuh karena mengabaikan perjanjian dengan Tuhan. Jadi karunia tidak menjamin kemenangan rohani. Tanpa karakter, karisma bisa disalahgunakan. Ya, dia kuat Bapak Ibu Saudara, tetapi dia jatuh cinta kepada Delilah. Pertama ada jatuh cinta dengan perempuan, kemudian jatuh cinta lagi dengan Delilah, dan di situ rahasia-rahasia tentang karunianya itu diberitahukan, maka dia sudah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Akhirnya Simson matanya dibutakan. Tapi di akhir hidupnya dia bertobat, Bapak Ibu Saudara. Di perjanjian baru, saudara, cerita tentang Yudas Iskariot. Ya, dipanggil dan dipakai tapi tidak berkarakter. Jadi Yudas itu adalah bendahara dan salah satu daripada 12 murid Yesus. Dan melayani bersama-sama dengan murid-muridnya. Artinya di mana ada Yesus, di mana ada murid Yesus bersama-sama melayani. Itu Yudas. Bersama-sama. Tentunya sudah melihat pelayanan, ya, yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang kerasukan bebas, sudah melihat semuanya. Tapi ada karakter yang gagal. Apa itu? Serakah, mencuri uang kas dan munafik, tidak mengasihi Yesus dengan tulus, mengkhianati Yesus demi uang, tidak bertobat, malah bunuh diri. Jadi Yudas karakternya bobrok karena apa? Mencuri uang kas, ya, menyalahgunakan. Kemudian memberitahu di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan bayaran uang perak 30 keping. Bayar, ya. Nah, memang dia menyesal akhir hidupnya tetapi tidak bertobat.
Seandainya dia seperti Petrus, menyangkal Yesus 3 kali, disangkal 3 kali, tapi Petrus akhirnya bertobat, masih bisa diterima oleh Tuhan. Tetapi Yudas sudah bersama-sama dengan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan, memegang uang kas dari pelayanan Tuhan Yesus, tetapi tidak mengasihi. Jadi aneh ya, sudah melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, tapi enggak mengasihi Tuhan. Itu bisa terjadi di antara kita kalau kita tidak hati-hati dengan hal ini karena lebih cinta kepada karakter yang tidak baik tersebut. Nah, akhirnya apa? Yudas tidak bertobat, malah dia bunuh diri. Jadi keikutsertaan dalam pelayanan tidak menjamin keselamatan. Karakter yang rusak tanpa pertobatan akan membawa kebinasaan. Kita lihat sekarang proses. Kita sudah tahu karisma itu apa. Sekarang kita fokus kepada proses. Amin. Saudara mau prosesnya diubah? Mau ya? Bukan berarti begini. Ini pandangan begini. Pak, udahlah. Aku enggak butuh namanya iman. Aku enggak butuh namanya berbahasa roh. Aku enggak butuh namanya bernubuat. Aku enggak butuh namanya mujizat, aku enggak butuh namanya. Salah ya Bapak Ibu Saudara, salah. Hidup kita harus juga disertai Tuhan. Kalau bukti tanda disertai Tuhan, ada karisma. Amin. Tapi ingat, karisma tidak membuat kita, menjamin kita keselamatan. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita berubah mengalami proses. Proses yang pertama, ya. Karakter dibentuk melalui kesengsaraan, ketekunan, ketahanan, pengharapan. Ujian iman menjadi alat Tuhan untuk mengikis kedagingan dan menumbuhkan keteguhan. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Jadi pertama-tama kita mengalami namanya kesengsaraan. Tentunya kita juga pernah mengalami kesengsaraan. Dari kesengsaraan muncullah ketekunan. Dari ketekunan muncullah ketahanan. Dari ketahanan muncullah pengharapan. Artinya dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami kesengsaraan, terus jangan sampai mundur. Maju. Udah? Bukan malah malas, malah kita tetap bertekun. Kalau sudah tekun, maka akan kuat, bertahan, dan kita punya pengharapan. Amin. Segala apapun yang kita hadapi, kesengsaraan yang kita hadapi karena ada 2. 1 tidak dibenarkan, karena kesalahan kita, itu enggak diberkati. Tapi karena Tuhan, inilah membentuk karakter kita. Tapi karena kesalahan saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, jangan anggap bilang ini pengujian daripada Tuhan. Introspeksi dulu. Apakah ini dari Tuhan atau tidak? Oh, salah saya. Kurang berhikmat saya. Saya harus belajar lagi. Tetapi kesengsaraan kita karena mengiring Tuhan. Banyak hal-hal yang kita lakukan. Sengsara karena kita percaya kepada Tuhan. Ini proses. Maka kita harus bertekun sampai kita bertahan dan kita memiliki pengharapan. Amin. Nah, yang kedua, pembentukan karakter adalah proses progresif. Dimulai dari iman dan bertumbuh hingga kasih. Ya, ini menunjukkan proses spiritual yang disiplin dan bertahan. Ini proses Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan sampai kita mundur dalam bentuk proses ini. Amin. Yang ketiga, ya, pencobaan dan ujian iman adalah jalan pembentukan karakter yang membawa kepada kedewasaan rohani. Ini berbicara tentang karakter. Tiap hari kita mengalami nama pembentukan karakter. Tiap hari kita diuji untuk menuju kepada dewasaan rohani. Yang keempat, ya, Allah mengizinkan ujian dan pencobaan untuk menyucikan dan memurnikan karakter kita. Seperti emas,
perak, batu permata yang dimurnikan dalam api. Emas, perak, batu permata. Ini diuji. Jadi kalau kayu diuji, hangus. Ya, semak belukar diuji, dibakar, hangus. Jerami dibakar, hangus. Emas, perak, batu permata ini mengalami pengujian. Ini berbicara tentang karakter. Jadi kalau saudara diproses demikian, biarlah karakter kita timbul adalah karakter emas, batu permata, ya. Kemudian dikatakan lagi perak, ini membentuk kita. Gak semudah itu ya. Ketika api pencobaan itu datang, Bapak Ibu Saudara tentunya berat. Kalau kalah tidak mengalami proses, kalau menang pasti mengalami proses. Amin. Yang kelima, yang terakhir ini kelima. Banyak poin-poin tapi saya ambil 5 saja. Karakter Kristen sejati ditandai oleh buah. Bukan sekedar karunia roh. Ini adalah hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Apa saja itu? Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi dari buahnya, ayat Matius 7:20, jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi karakter itu ditandai buah. Boleh kita punya karisma, tapi lihat buahnya. Apakah 9 buah Roh Kudus itu ada? Inilah sesungguhnya identitas dari setiap anak-anak Tuhan. Dari buahnya kita dikenal. Tapi banyak orang cenderung melihat bukan dari buahnya. Orang cenderung melihat dari karisma. Itu salah total, ya. Tuhan memperkenalkan kita untuk dikenal orang, jadi saksi itu bukan dari karisma, tapi dari buahnya. Hamba Tuhan terkenal karena sudah dikenal bukan dari karisma, tapi dari buahnya. Apa buahnya itu? Banyak. Buah-buah Roh Kudus. Itulah makanya dibilang karakter itu terbentuk kalau kita menghasilkan buah. Kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, ranting-ranting pohon tidak menghasilkan buah, maka pohon itu, buahnya, ranting itu akan ditebang. Artinya Bapak Ibu Saudara, yang nampak dalam kehidupan kita adalah karakter menjadi saksi, amin. Ya, itulah proses pembentukan. Nah, kesimpulannya. Jadi, karisma harus didukung karakter. Poin pertama, pesan firman Tuhan hari ini. Jangan kagum pada karunia tanpa melihat kehidupan. Yang pertama, tadi saya awal sudah terangkan. Jangan gampang terpesona dengan segala informasi berbagai denominasi gereja tentang karunia-karunia dan sebagainya. Tapi terpesonalah tentang bagaimana seorang itu hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya dilihat dari buah kehidupannya. Haleluya. Yang kedua, bangun karakter melalui disiplin. Apa disiplin rohani kita? Bangun, baca Alkitab, berdoa, ya. Kemudian dalam komunikasi yang sehat, pertemuan-pertemuan ibadah, kembangkan itu. Agar karakter kita semakin diproses, dibentuk. Yang ketiga, beri ruang untuk Roh Kudus mengubahkan kita dari hari ke sehari. Beri ruang ini begini Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah lihat kasusnya Daud. Daud memang punya kelemahan. Siapa sih kita ini enggak punya kelemahan? Manusia ada 2 sisi, ada kelebihan dan ada kelemahannya. Tentunya kelemahan-kelemahan kita ini kadangkala menghalangi kita dalam proses karakter kita. Tapi kalau kita lemah pun itu, maka beri ruang kepada Roh Kudus. Ini beri ruang artinya, Tuhan, aku tidak mampu berubah tanpa Roh Kudus. Betul? Tentunya betul.
Saya tidak bisa melayani tanpa ada Roh Kudus. Betul? Betul. Tapi kalau orang yang menganggap dirinya berkarisma, aku bisa melayani tanpa Tuhan. Tanpa doa pun aku bisa melayani. Aku bisa berkhotbah, tanpa persiapan pun aku bisa berkhotbah. Ini namanya tidak ada ruang Roh Kudus. Siapapun di antara kita, Bapak Ibu Saudara, beri ruang ada Roh Kudus. Sehingga ketika kita ditegur, nah banyak ditegur lewat mimbar, khotbah hari Minggu bisa. Ditegur kalau kita lihat khotbah-khotbah di media sosial, atau ditegur dengan keadaan situasi kita lihat sekeliling, kita bisa ditegur. Beri ruang Roh Kudus. Akhirnya apa? Kita mengalami pertobatan yang benar. Oh, aku salah Tuhan. Seperti Daud saking merasa salahnya, dia berdoa, berlutut, mengoyakkan bajunya, debu tanah ditaruhnya ke kepala. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kita kan enggak sampailah seperti itu, ya. Tuhan aku bersalah. Jas ini dirobekkan. Kerak. Enggak gitu ya. Cukup hati kita berkata, Tuhan aku banyak kelemahanku. Ubahkan aku. Aku suka terlambat beribadah. Nah, itu karakter. Aku mau diubahkan Tuhan. Aku malas berdoa Tuhan. Aku mau diubahkan Tuhan. Aku selama jadi Kristen gak pernah baca Alkitab. Gak pernah tamat pun sekali Tuhan. Tapi aku berjanji. Aku mau berubah, membentuk karakterku. Aku baca Alkitab setiap hari. Haleluya. Aku malas berbuat baik Tuhan. Kalau ada di pinggir jalan, di simpang lampu merah misalnya, betul-betul perlu bantuan. Aku cuek Tuhan. Aku cuek. Kecuali kita selidiki, oh orang itu gak benar, pura-pura, itu lain cerita. Tapi betul-betul susah. Tergerak belas kasihan. Aku mau belajar Tuhan, tergerak belas kasihan. Aku akan memberi sesuatu kepada orang tersebut. Kalau ada kejadian-kejadian kehilangan barang Tuhan, misalnya handphone terletak di mana saja begini, tap di mana saja jatuh. Kalau dia memiliki karakter Kristus, ambil tidak, curi tidak. Tapi kalau ada karakter Kristus, ada Roh Kudus, ambil. Roh Kudus berkata, kembalikan kepada yang punya. Amin. Banyak hal kehidupan ini kita belajar. Supaya karakter buah Roh Kudus itu bertumbuh terus dalam kehidupan kita. Terus bertumbuh. Sehingga kita pasti tidak ditolak oleh Tuhan. Haleluya. Ingat, harisma itu hanya dibutuhkan saat di bumi ini, tapi tidak dipakai nanti di surga. Ingat, karakter dibutuhkan di bumi ini dan akan memperoleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Maka ranting pohon yang tidak berbuah, kata Yesus, akan ditebang. Sebagai orang percaya, supaya diterima Yesus, bentuklah karakter kita menjadi karakter seperti karakter Kristus. Katakan amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara supaya kita mengembangkan karakter kita dan kita juga mengembangkan pelayanan kita lewat karisma yang sudah Tuhan berikan kepada kita setiap pribadi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.